Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Bus jurusan Medan Jakarta terbakar di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Sijunjung. Loket pembayaran untuk sholat di Masjid Terapung, Painan, telah dipindahkan. Ribuan warga Sumatera Barat yang terpapar aliran radikal mencabut baiat dan berjanji untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. Sebuah bus yang membawa puluhan penumpang jurusan Medan Jakarta terbakar di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Sijunjung, pada Jumat pagi pekan silam. Api dengan cepat membakar seluruh badan bus hingga tinggal kerangka. Kejadian tersebut terjadi saat bus yang membawa 46 penumpang dalam perjalanan menuju Jakarta melewati jalur lintas tengah Sumatera. Dalam perjalanan, api tiba-tiba menyala pada bagian mesin bus bagian belakang. Sopir bus langsung memberhentikan bus dan memeriksa kondisi api. Melihat api yang terus membesar, sopir kemudian memerintahkan seluruh penumpang untuk turun. Namun sayangnya seluruh barang bawaan penumpang tidak ada yang berhasil diselamatkan. Awalnya api itu datang, saya tengok ke belakang, lagi jalan posisi jalan mobil, ada asap, saya suruh berhenti. Berhenti, saya langsung lari ke belakang. Saya tengok api dari mesin, bukan koslet ya, koslet lain. Mesin nyambar ke oli, ke turbo. 5 menit. Setelah itu saya menjerit-jerit biar aman penumpang. Saya turun semua. Penumpang belum ada bergerak, turun dari mobil. Saya menjerit-jerit, tolong turun. Ini nggak bisa diamankan lagi, saya bilang. Udah, saya penumpang turun semua dari depan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mendata para penumpang dan mengatur pemindahan penumpang ke bus lain yang memiliki kantor perwakilan di Darmasraya. Bis yang dari Medan menuju ke Jakarta ini mengalami musibah, yaitu terjadinya kebakar. Akibat dari kebakaran itu tersendiri, untuk korban alhamdulillah tidak ada. Keseluruhan penumpang itu kurang lebih ada 46 orang dan mereka sekarang udah kita amankan dan kita oper ke bis yang selanjutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. 2,5 miliar. Mantan Ketua KONI Padang Agus Suwardi, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Padang, menyebut nama Mahyildi turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang. Hal tersebut diungkap Putri Desi Rizky, pengacara Agus Suwardi kepada wartawan Sabtu sore pekan lalu di Padang. Dalam penjelasannya itu, disampaikan bahwa kliennya Agus Suwardi ikut membantu putra kandung Mahyildi saat maju dalam pemilihan Ketua KNPI Kota Padang tahun 2019 silam. Bantuan itu berupa kucuran sejumlah dana untuk memuluskan pemilihan Ketua KNPI tersebut. Menurut Putri, kekacauan pada keuangan KONI saat itu terjadi akibat campur tangan Mahyildi yang menjabat sebagai Wali Kota Padang dan juga Ketua Persatuan Sepak Bola Padang atau PSP saat itu. Akibatnya, terjadi penyimpangan anggaran dengan kerugian negara 2,5 miliar rupiah. Agar kejaksaan memeriksa Ketua PSP yaitu Mahyildi atau pada saat itu Wali Kota Padang dan pada saat ini Gubernur Sumatera Barat. Saya minta kejaksaan untuk segera memanggil sebagai saksi atau memintai keterangan beliau
dalam perkara ini agar terang benderang permasalahan ini. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini? Terkait tudingan pengacara tersebut, Mahyildi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumbar belum bisa ditemui. Tim Liputan SSJ Padang juga sudah meminta Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat serta juru bicara gubernur untuk menanggapinya. Namun keduanya tidak berkenan memberikan jawaban. Dari Padang, Robiha melaporkan. Nasabah Bank Nagari di Padang resah dengan kasus skimming atau penggandaan kartu yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perbankan sejak awal Mei 2022. Menurut data di Bank Nagari, hingga Kamis pekan lalu tercatat 141 nasabah yang tabungannya diambil dengan cara skimming tersebut dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Pengakuan dari salah seorang korban, dirinya terkejut ketika ada notifikasi di telepon genggamnya jika ada penarikan uang hingga 10 juta rupiah pada tanggal 5 Mei lalu. Korban kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke Bank Nagari di Lubuk Basung karena kebetulan korban sedang berlibur lebaran di sana. Ya, kronologisnya kan terjadi pada hari Kamis tanggal 5 bulan 5. Kebetulan adalah masuk notifikasi bahwa ada penarikan tunai uang saya, nominalnya seluruhnya ada 10 juta. Dengan notifikasi 2 juta 4 kali dan 1 juta 2 kali. Ya, memang penarikannya maksimalnya satu hari adalah 10 juta. Setelah adanya notifikasi ini saya langsung melapor ke Bank Nagari Lubuk Basung. Sebelumnya sudah saya pindahkan uang saya, langsung tukar nomor ATM. Menurut manajemen Bank Nagari, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara memasang sebuah alat yang bisa membaca data nasabah di mesin anjungan tunai mandiri. Dengan cara tersebut, nasabah yang melakukan transaksi di ATM, datanya secara otomatis akan berpindah ke pelaku. Dengan data yang dimiliki, pelaku dengan mudah menguras isi rekening korbannya. Penelusuran yang dilakukan pihak Bank Nagari diketahui ada 3 lokasi ATM-nya di Kota Padang yang dipasangi skimmer, yaitu ATM di Jalan Tarandam, ATM Aur Duri, dan ATM Anduring. Bank Nagari juga melakukan pelacakan untuk mencari tahu pelaku. Dari rekaman kamera pengintai, wajah pelaku sudah diketahui yang diduga orang asing dan telah dilaporkan ke Polda Sumatera Barat. Dengan terjadinya skimming ya di ATM Bank Nagari ada 3 ATM ya, diperkirakan jumlah nasabah yang kena itu sekitar 141 nasabah ya, sampai hari ini 141 nasabah. Dengan kerugian nasabah itu kita perkirakan sekitar 1,5 miliar. Ya, dari penelusuran kami di kamera CCTV yang ada rekaman, ya kita menduganya itu pelakunya itu ya scammer yang ditempatkan di mesin kita itu adalah kita tenggarai orang asing. Terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, Bank Nagari akan mengganti seluruh uang yang dibobol pelaku. Dengan demikian, nasabah Bank Nagari tak mengalami kerugian secara finansial. Selain itu, untuk mencegah aksi serupa, bank milik pemerintah Sumatera Barat ini akan mengganti dan memodifikasi kartu ATM nasabahnya dengan kartu baru yang menggunakan chip, menggantikan kartu lama yang masih memakai pita magnetik. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Kasus skimming atau penggandaan data nasabah Bank Nagari yang menyebabkan hilangnya uang 141 nasabah berjumlah sekitar 1,5 miliar rupiah kini ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Barat, pada Jumat pekan silam, Direksi Bank Nagari telah melaporkan secara resmi kasus skimming tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Bahkan pihak Bank Nagari juga sudah menyertakan sejumlah bukti-bukti untuk menjadi bahan pendalaman bagi para penyidik. Sejauh ini memang hanya Direksi Bank Nagari yang melapor secara resmi. Sedangkan para korban skimming yang berjumlah ratusan orang, tidak ada satu orang pun yang melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Pihak bank sudah melaporkan ke Polda dan
Polda akan melakukan pendalaman dan juga akan melakukan penyelidikan kasus tersebut untuk upaya-upaya. Ya, jadi pihak bank itu telah melaporkan ke Polda Sumatera Barat, dan ada beberapa hal yang telah disampaikan dan itu nanti akan diupayakan sebagai bentuk pendalaman kita dan juga upaya pengungkapan. Sementara itu, menanggapi kasus skimming yang terjadi di Bank Nagari, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat selaku pengawas perbankan meminta masyarakat untuk menutup tangan mereka ketika melakukan transaksi di mesin anjungan tunai mandiri agar tidak terekam oleh kamera yang dipasang para pelaku. Pasalnya, meski pelaku berhasil menggandakan data korban dengan alat skimmer yang dipasangnya, pelaku tetap tidak bisa menginput data tersebut. Karena data korban hanya bisa diakses jika pelaku mengetahui nomor PIN-nya. Dengan demikian, menutup tangan saat menekan tombol angka di ATM, pelaku tak bisa mengetahuinya. Karena biasanya pelaku memasang kamera kecil di tudung yang menaungi papan tombol angka di mesin ATM. Namun masyarakat tidak perlu khawatir ya. Yang penting yang perlu diingat ketika masyarakat bertransaksi di ATM, nah tolong ketika memasukkan nomor PIN-nya, tolong itu bisa ditutup gitu. Ditutup pakai tangan ya, ketika masyarakat memasukkan nomor PIN ya tidak terlihatlah oleh kamera yang ditaruh dimanapun. Kita kan tidak tahu kameranya ditaruh di mana gitu. Walaupun data-datanya bisa, sepanjang nomor PIN-nya tidak diketahui, penjahat tidak akan bisa membobol rekening nasabah. Menurut catatan OJK dan Polda Sumatera Barat, kasus skimming yang menimpa nasabah Bank Nagari merupakan kasus yang pertama di Sumatera Barat. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.